الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بدأنا الحمد لربنا والصلاة والسلام للنبي حبيبنا. يا الله يا ربنا أنت مقصودنا رضاك مطلوبنا دنيانا وأخرانا. يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن مهيمن يا عزيز يا جبار متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبير يا باسط يا حفيظ يا رفيع يا معين يا مذل يا سميع يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور
Ya Syakuru ya Ali, ya Kabiru ya Hafiz, ya Muqitu ya Hasim, Alilu ya Karim, ya Rakibu ya Mujib, ya Wasi'u ya Hakim, ya Wadudu ya Majid, ya Ba'isu ya Sahid, ya Haqqu ya Wakilu, ya Qawiyu ya Matin, ya Waliyu ya Hamid, ya Muhyi ya Mubdi'u, ya Mu'idu ya Muhyi, ya Mumitu ya Hayyu, Ayyumu ya Wajid, ya Majidu ya Wahid, ya Ahadu ya Samad, ya Qadir ya Muqtadir, ya Muqaddim ya Muakhir, ya Awwalu ya Akhir, ya Wali Muta'ali, ya Bani ya Tawwabu, ya Muntaqim ya Afu, ya Ra'ufu ya Malik, Malikal Mulki wal Jalali wal Ikram, ya Muqsitu ya Jami', ya Mani'u ya Dar, ya Nafi'u ya Nur, ya Hadi ya Badi'u, ya Baqi ya Warisu, ya Rasidu ya Sabur, Azza Jalla Zikruhu, bi asma'ikal husna, اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا، كفر عنا سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا، وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا عملا صالحا، ونور قلوبنا ويسر امورنا، وصحي أجسادنا دائما حياتنا إلا الخير قربنا، عن الشر بعدنا، والقربى رجاؤنا، آخرا نلنا منا، بل مقاصدنا واقض حوائجنا، والحمد لإلهنا الذي هدانا، صل وسلم على خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر zaman. Jadi kalimat zikir di rumah itulah yang dibaca, mulai dari Subhanallah tadi sampai dengan doa Asmaul Husna. Tadi yang kita baca itu adalah doa Asmaul Husna ya. Jadi setelah saya berzikir baca. Dulu kiai saya ngajarin, punya anak 10 kan, mak aku 14 beradik, anak kami, mak aku 8 beradik, kami 5 beradik. Untuk zaman dulu, tua kita pegawai apa? Pegawai negeri bukan, pedagang biasa tapi jengoklah dewek kamu, anak-anak yang jadi galau, sehat galau, besar galau ya.
makan tuh no, kalau makan masakan mak kita tuh rasanya resep nih. 10 beradik bu makan no di piring siko kenyang. Anak kita sekarang cuma 2 beradik bebala terus soal makan. Apa kan tidak berkah gitu, masak nasinya udah ada pakai solawat ya. Duduknya di Magicom ceder tinggal kenyang, mati ngantuknya nih begitu macam ini. Belum tua zaman dulu tidak benar kan? Benar ya ngomong kan? Belum tua zaman dulu tidak, dia dikosik dulu beras, baca salawat, ada bacanya tuh dibaca kulhu ya, ada masak diukurnya kan zaman macam itu kan. Kan sekarang tidak, tengkeknya di Magicom cocoknya lupa pula nyeteknya, tidak masak-masak nasi juga. Nah jadi ibu-ibu dia makan di muda ya mana kurang berkah jadi. Makanya kita sekarang pun nak masak anak dia rasa susah. Punya anak 2 nak ngejuknya makan rasa susah. Bung tua zaman dulu kata gawe padahal bu. Anaknya 10 jadi baik. Karena bung tua zaman dulu selalu mengiringi hidup dengan sholawat, dengan berzikir. Makanya penting hadir di majelis zikir itu, apalagi ibu-ibu seperti ini. Ya. Kenapa? Al-Ummu Madrasatul Ula. Perempuan itu bu, ibu itu Madrasatul Ula, pendidikan awal di dalam rumah tangga. Jadi nak nentukan sukses tak suksesnya anak kamu dari ibu. Belum tentu, banyak orang ni ngomong bapaknya ahli agama, bapaknya ustaz, anaknya ngaco harut. Banyak tak juga? Tak usahlah ustaz, Nabi lagi ada. Nabi Nuh tu. Nabi itu. Apa nama anaknya? Ada anak Nabi Nuh? Kanaan. Itu Kanaan ngelawan bapak. Waktu Nabi Allah Nuh muat kapal di pucuk gunung, yang ngatai siapa? Yang ngatai siapa? Bininya dengan Kanaan. Oh, iya nah, aja bininya. Abah kau tu. Kata aku. Ada yang muat. Kamu tahu tak cerita Nabi Allah Nuh? Kalau tahu cerita ke? Ada cerita Nabi Nuh. Nabi Nuh ini kan berdakwah di umatnya bu, tidak diterima. Ya, tidak diterima. Akhirnya Nabi Allah Nuh ini kesel. Kesel lah Nabi Allah Nuh. Berdoa dengan Allah. Kata Allah, Nuh bakal datang banjir besar. Kita ni di kota kau ni bakal datang banjir besar. Kau Nuh buat kapal di pucuk bukit sana. Buat kapal, dibuatlah bu. Nabi Allah Nuh buat kapal besar, kapal Nuh. Karena nak nampung seluruh ini bu, seluruh yang ada ini. Ya. Udah kapal tu lagi dibuat lagi jadi. Anaknya Nabi Allah Nuh ngomong, ayo apa tu? Iyo abang kau tu kata aku. Ada dia muat kapal bocah gunung. Diam kenyamanan nama. Kapal sudah jadi bu, wong kampung nguyukin Nabi Allah Nuh. Ibu tahu tak? Kapal itu dijadi ke tempat mising. Kapal yang di pucuk bukit dibuat Nabi Allah Nuh tu. Jadi setiap warga Islam misalnya nak mising, naik dulu ke kapal itu saking nak nguyuk tadi. Dipisinginya. Jadi tak terasa bu kapal itu penuh lah tai kalau. Sekali hari ada orang buta. Orang buta ini nak melok-melok nguyuk pula. Naiklah dia ke pucuk bukit, naik ke kapal nak mesing maksud dia ni. Atau terpleset bu. Begitu dia terpleset, termasuklah ke dalam kapal yang penuh dengan tai tadi. Begitu dia keluar dari gubangan tai tadi, tiba-tiba mata yang buta menjadi buka, melek. Nyampelah berita ini ke daratan, diceritakannya hebat kapal itu, katanya apa aku terbendam di situ mata aku langsung melek. Akhirnya orang kampung berebutan nyedok tai itu. Cedokilah tai ini tadi diambil. Itulah Allah nak bersih ke kapal itu tadi bu. Ingat nama cak itu dulu kan ada ponari dulu yang batu ya. Oh minta banyu kalau dengan ponari gitu kan itu biasa kan dari zaman dahulu itu memang ada. Oh berlari lawung ke kapal itu nyedok tai kalau ngambil berkat tai itu dibaca yang buku mata yang buta tadi. Sampailah kapal itu pacak dijilat bu saking kebersihnya. Setelah kapal itu bersih, Allah merintahkan Nabi Allah Nuh dengan pengikutnya, dengan hewan domba, ternak segalanya, naiklah ke kapal itu, banjir dengan lagi datang. Naiklah Nabi Allah Nuh, pengikutnya tidak ada terlalu banyak melok bu. Apa namanya cak kamu dia anak komplek banyak manusia cuma melok berzikir cuma inilah kira-kira kan belum tentu galak kan dia tak berzikir, ya kan? Akhirnya diajak oleh Nabi Allah Nuh, naiklah ke kapal ini. Begitu ngajak bini dengan anaknya, apa jawab bini dengan anaknya? Tajulah kau gila, kau tu banjir apa? Dari mana nak banjir? Uji bini dengan anaknya. Akhirnya naiklah Nabi Allah Nuh bu, dibuat 3 kapal itu dibuat bertingkat-tingkat bu, karena untuk naruhkan manusianya, untuk naruhkan hewan ternaknya, naiklah ayam, kambing, segala apa ini naikkan, sudah lengkap naik, secara mendadak banyu datang, banjir bandang lah kalau bahasa kita sekarang. Anaknya Nabi Allah Nuh dengan dengan bini yang ngulur ke tangan bu, terhanyut oleh banyu. Tapi Nabi Allah Nuh tak bisa nolongnya lagi. Hanyutlah bini dengan anaknya Kan'an, karena dia melawan dengan bapaknya. Bapaknya Nabi itu, tak usahlah ustaz, Nabi bapaknya.
Karena punya bini tidak benar, punya bini tidak keruan, dapat anak tidak keruan. Beda dengan Fir'aun. Walaupun Fir'aun itu dajjal, tahu tak kamu dengan Fir'aun? Nah, kompleks sebelah sini lah waduh ini. Fir'aun punya bini namanya Siti Asia. Siti Asia itu masya Allah bu, seorang wanita yang beriman, sabar dia menghadapi laki-laki bu, belum tentu baca Fir'aun. Ibu tidak sabar, manting piring, manting gelas. Ini Siti Asia yang menghadapi Fir'aun bisa sabar bu. Subhanallah, lahirlah dari Fir'aun, didikannya orang nabi, anak Fir'aun. Ada nama anak Fir'aun siapa? Nabi Musa alaihissalam. Musa itu anak Fir'aun, jangan tidak tahu kamu. Nabi Musa itu waktu lahir dia hanyutkan di Sungai Nil. Karena zaman dulu kalau ada bayi lanang dikubur hidup-hidup oleh Fir'aun, dibunuhnya. Waktu Nabi Musa yang lahir takut dia daripada dibunuh. Lemak aku hanyut ke anak aku. Dia hanyutkannya di sungai. Ini Fir'aun lagi mandi di sungai ini. Dengar bunyi we diambilnya lah. Ada bini Fir'aun, dibawanya lah ke istana Fir'aun. Itu ceritanya bu. Tahu tak kamu ceritanya? Dah tahu kalau kamu ceritanya lah. Ada kamu ceritanya? Diambil lah oleh kamu baca Quran. Tidak baca artinya ada dalam Al-Quran gitu. Galak penyungkan, males itu maco ini. Ya dah, Ustaz bercerita biar kami lemah. Ya sudah, payo bercerita. Ambil lah Musa kecil ini oleh Siti Asia bu, dibawalah ke kerajaan Fir'aun. Waktu Fir'aun balik, ada bunyi suara bayi. Fir'aun ini bu paling trauma kalau dengar suara bayi. Karena Fir'aun ini pernah didatangi dukun betino. Kata dukun betino, Fir'aun, kerajaan kau ini akan dihancurkan oleh seorang laki-laki nanti. Makanya setiap lanang lahir dibunuh zaman Fir'aun itu. Jadi begitu Fir'aun balik ke kerajaan Fir'aun itu seluruhnya dari emas bu. Iyo, piring, sendok, segala makanya anak ke kerajaan Fir'aun itu. Begitu dengar suara nangis, dicari oleh Fir'aun, suara siapa? Dia masuk kamar ada bayi. Begitu dibuka sama Fir'aun, jenguk ada antena. Sama antena. Dia maksudnya gitu. Lanang berarti ya. Gitu. Jenguk ada Fir'aun, nah lanang ini. Bayi siapa ini? Bunuh. Kata bini, jangan kak, jangan. Aku dapat di sungai, aku senang nengok budak ini. Karena bini Fir'aun begitu nengok Musa kecil ini, sudah jatuh hati bu. Tenang dia. Jangan kak. Fir'aun ngomong, ingat tak kau kata dukun betino? Oh, kerajaan akan dihancurkan oleh seorang bayi laki-laki. Oi kak, kata bini, tak mungkin lah kita yang ngedipnya, kita yang masaknya. Tak mungkin dia melawan dengan kita. Nah, ini kunci bahwa seorang suami itu sebenarnya mudah luluh dengan betino. Kali ibu tu pacak baik-baik dengan laki, lanang ini lebih baik lagi. Kali ibu cak kepakaman, cak kesanggaran, lanang lebih sanggar lagi. Benar tak kira-kira? Mudah betino tu ngelut lanang tu ngelunaknya, ibu lembut ni baik, ibu gosok-gosok, laju lah itu. Iya, ibu nak minta beli kemas, sudah urut-urut lah laki kamu, urut di kereki. Gak sebelah lah beli TV baru, besok dibeli kenyo kamu. Dia melaki, pak, mana awak lanang berjet dikit nyari duit itu lah tetanggung, mana dibeli kenyo. Ibu-ibu kan ada baca ngambil hati bapak-bapak, belajarlah ngambil hati bapak-bapak. Ini buktinya Fir'aun bu, keras, melawan, belis. Iblis bela kita takut dengan Fir'aun tuh. Ini kalau Fir'aun itu pernah naik di tempat bukit yang tinggi no. Dia ngomong, ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Aku ni Tuhan kamu yang paling tinggi. Oh ibu, iblis mah ibu belis, sebelis-belis iblis. Tidak pernah ngaku Tuhan. Fir'aun pernah ngaku Tuhan. Berarti kan lebih melawan dari belis Fir'aun ini. Itu bisa takluk dan lunak dengan bininya bu. Apa kata Fir'aun? Ya sudah, urus ya budak ini. Oh ini kan jangan melawan kita. Subhanallah. Dalam Al-Quran bu terkuak kisahnya. Yang hancurkan kerajaan Fir'aun, siapa yang hancurkannya? Nabi Musa alaihissalam. Anak angkatnya yang dibesarkan di kerajaan Fir'aun. Musa lah yang nebak berhala-berhala di Fir'aun. Dan Musa lah yang menjadi asbab Fir'aun tenggelam di sungai mengejar Allah Musa dengan bala tentaranya. Nah berarti bu ya, kedudukan ibu sebagai ibu rumah tangga itu penting. Bagus ibu, walaupun bapaknya kurang bagus, anaknya bagus. Tapi sebagus apapun bapaknya, kalau maknya tidak bagus, tidak bakal bagus budak ini. Jangan galak ceramah ngomong, di balik laki-laki yang sukses itu pasti di belakangnya ada dua wanita. Siapa wanita pertama? Ibunya. Wanita kedua? Istrinya. Kamu perhatikan lah, ngomong yang sukses-sukses, yang hebat-hebat itu, Ustaz Abdul Somad, tengoklah dia punya mak luar biasa.
tahajud, doa ke Sayyid Jabir itu 12 beradik, 12 hafal Quran. Kenapa dia bisa hafal Quran? Emaknya setiap hari ngatam ke Quran. Gawi emaknya dari pagi sampai ke malam baca Quran. Sayyid Jabir itu. Karena kami pernah teleponan, kami lagi ngobrol sama Sayyid Jabir waktu itu, dia telepon emaknya. Anak ekonomi kata di Madinah, ditelepon, Mi kami sambil lagi sama Ustaz Ali sama disebut-sebutin sama dia. Doakan Mi kami ini, doakan yo. Ibu aku ini setiap hari baca Quran dari pagi sampai malam. Jadi setiap hari ngatam ke Quran. Anaknya 12 jadi hafal Quran kan. Jadi kalau ada laki-laki yang sukses itu Bu, pasti di belakangnya ada 2 wanita yang luar biasa. Siapa yang pertama? Ibunya. Yang kedua? Mulai balik ke sombong lo, ibu-ibu ini papa tahu enggak? Apa baca baru sekali baru ceramah Ustaz adalah baca nyeramai laki ya. Ya kan ada enggak boleh pula macam itu. Ya. Apa itu pernah ada kisah Bu, ada sayembara waktu itu hadiahnya 100 juta. Ini bukti bahwa di belakang suami sukses itu ada istri yang luar biasa. Jadi seluruh mengunjungi itu kalau Bu sayembara itu. Sayembaranya sederhana, hadiahnya 100 juta. Disuruh melompat ke kolam buaya. Jadi bawa ada buaya ke kolam, siapa berani melompat dapat hadiah 100 juta. Yang lain tak kata yang berani kalau melompat. Tiba-tiba di tengah keheningan ada bapak-bapak melompat, lantung. Selamat dia Bu, dapat duit 100 juta, diwawancarai lah oleh reporter. Bapak laki-laki yang luar biasa katanya. Mulai dari yang berani melompat, bapak berani melompat sehingga bapak mendapatkan hadiah 100 juta. Apa dijawab lanang itu? Bukan aku melompat, dijulak ke bini aku dari belakang. Nah, berarti suksesnya dia dapat 100 juta karena ada bininya. Jadi jangan kamu julak ke laki kamu kan. Tentang ada sayembara bayu kamu julak ya lu ya. Jadi ibu-ibu ini harus Bu wajib berzikir, minta dengan Allah. Apapun dalam kegiatan ibu-ibu zikiri. Hafalkan zikir apa bedanya mesti Asmaul Husnanya. Itu ada ratib hada, ratib atos setiap malam atau pagi sehari sekali baca maulid apapun zikir yang penting kita punya pagar. Kenapa? Karena ibu-ibu inilah yang bakal mendidik anak-anak kamu. Kalau ibu benar didik anak, benar Bu anak kamu, percayalah. Cak aku lah dari pagi sampai ke pagi dah balik lagi jam 12 malam budak lah tidur. Kamu siapa budak? Kamu emaknya. Anak mana nak ngurus Bu, nak ngurus anak. Makanya anak yang pertama udah kirim ke Jawa Barat pesantren. Udah 3 tahun anak-anak pesantren 10 tahun diminta oleh Abu Abdul Ahmad Nopal Abdul Alkam 10 tahun anak antum di sini tamat 10 tahun kirim ke Yaman, dari Yaman balik sini sudah bisa berdakwah. Harapan anak sudah 3 tahun ya, 7 tahun lagi dia selesai berangkat ke Yaman atau ke Mesir, balik dia sudah bisa gantikan anak. Padahal 10 tahun anak lah tua pula ada 43 sekarang tanggal 18 Juni lahir tanggal 18 Juni 18 Juni kaget bulan ini 23 tahun umur anak. Kalau tambah 10 tahun lagi 53. Kalau panjang umur kadu beda. Kau hidup ini ya, panjang umur 53, 50 tahun jadilah duduk di rumah zikir keliling-keliling biarlah anak aku udah kuat lagi sana keliling macam ini anak biarlah anak-anak jadi ke pesantren jadi ke pesantren anak duduk pesantren Bu, duduk pesantren yang nak belajar datanglah kamu ke pesantren, aku duduk di pesantren zikir itu baik yang keliling biarlah anak-anak nanam. Nah makanya Bu, ibu-ibu ini yang bakal sama-sama dengan anak-anak. Maka kalau ibu-ibu bagus didik anak, yakinlah Bu, kamu senang di masa tua kakek. Banyak orang tua ini Bu di masa tua disusahkan oleh anak. Banyak lah tua-tua macam ini masih ngurusi anak di kantor polisi, ngapa bebala. Tua-tua macam ini masih ngurusi anak kantor polisi, ngapa anak narkoba. Tidak usah nyala ke budak, salah di kita. Mungkin kita dedeknya tidak benar, maaf, mungkin dia diunjuk makan dengan duit yang haram. Tidak haram, mungkin subhat. Makanya harus dipilih-pilih dan dijinguk-jinguknya. Dedeklah anak kamu dengan baik. Di masa tua ibu senang, insya Allah, mudah-mudahan. Karena saya ini merasa kenyanian itu Bu, merasa kenyanian. Kalau kita tidak benar mendidik anak, ibu akan menderita nanti. Pokoknya ibu akan menderita. Kenapa? Ibu akan disusahkan oleh mereka. Al-ummu madrasatul ummah. Ibu itu adalah pendidik awal dalam rumah tangga. Maka daripada itu, ibu banyaklah datang majelis, melok berzikir. Apalagi di majelis zikir istighfar, masya Allah. Udah majelis zikir yang sudah luar biasa, ditambah lagi dengan majelis istighfar. Ngapa setiap hari malaikat Allah ini keliling Bu, keliling mereka. Namanya di majelis-majelis ini. Ngapa di dunia ini mereka keliling mencari kumpulan sekelompok orang yang berzikir kepada Allah. Majalasa qaumun majlisa yazkuruna Allah ila hafat umul malaika wa ghasyatuhum rahmah wa zakarallahu biman indah.
Tidak ada sekelompok kaum yang mereka duduk-duduk lalu kemudian mereka berzikir kepada Allah illa hafathumul malaika, kecuali malaikat Allah turunkan menaungi sayapnya. Tadi kamu udah nyingok banyak malaikat tadi. Tutupnya kalau kamu nih. Ada usah nyingok, tidak nyingokan kamu, kamu udah nyingokan. Ditutupi oleh para malaikat wasiat umur rahmah, kemudian dilimpahkan rahmat. Zakarallahu fiman indah. Dan Allah akan menganggap kalian sebagai orang-orang yang hampir dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun ini jumlahnya tidak sekian banyak ini, tetapi di sini ada ribuan, bahkan mungkin ada jutaan malaikat yang menaungi ibu. Jadi jangan ibu patah semangat, dikitnya cuma berzikir. Berzikirlah. Insya Allah bu, semakin kamu berzikir, subhanallah, semakin banyak malaikat-malaikat ini menaungi Allah. Dari jam berapa ibu duduk sini tadi? Berapa Ustaz? Jam 8. Ah, ini jam berapa sana? Kelemahan ngomong akunya. Oh, lewat, udah 9:10. 9 benar, kelewatan akhirnya kelemahan ngoceh kaget alasan anak kasih ambal 2 ekor biar lebih nyaman duduknya anak ada ambal yang agak tebal dikit di rumah kayak anak kalau anak kesini lagi atau anak lewat sini nanterkan kayak namanya nanjuk ambal ambal yang agak lebih tebal dikit lah biar ibu lebih lemak berpikirnya Insya Allah mudah-mudahan doakan ntar kalau anak lupa ingatkan nanjuk ambal 2 ekor dari anak laundry ke dulu biar bagus nanjuk waktu bagus sudah anak laundry ke dulu anak cuci ke dulu kalau sudah di anak Ustaz Erwin atau beliau ambil atau saya antarkan nanti ke sini pas saya jadwal di arah sini Insya Allah mudah-mudahan manfaat ketemu lagi nanti sama saya bu walaupun ibu udah ketemu saya secara fisik bisa ketemu secara online sekarang kan canggih follow Instagram saya Kemas Muhammad Ali seluruh aktivitas dakwah saya, seluruh aktivitas ceramah-ceramah saya diupload sama kawan-kawan di YouTube. Nah, ibu-ibu buka daripada ibu habis kuota ada keruan baik, muka-muka yang ada keruan-keruan aku itu ya. Cuma ibu muka ceramah aku baik cari di Instagram Kemas Muhammad Ali Ada foto gambar saya suka itulah Ibu ikuti nanti setiap saya upload kegiatan-kegiatan, ibu biasanya duluan dapat lah. Gambar saya pakai jas hijau Nah itu foto saya, ikuti saya. Kalau Facebook tidak bisa lagi, ibu cuma bisa mengiringi, sudah penuh. Kalau Instagram bisa jutaan kan, kalau Facebook cuma 50.000, sudah penuh. Tidak bisa lagi berkawan dengan saya di Facebook. Cukup ibu follow di Instagram. Nah di atas Instagram itu di bawah nama saya ada link YouTube. Kalau ibu nak buka ceramah saya, ibu klik aja link itu, ibu masuk ke akun YouTube saya. Seluruh ceramah-ceramah saya ada, ada. Ibu tinggal ikuti baik. Jangan lupa like and share. Ibu like, kemudian ibu sebarkan menjadi bagian dari berdakwah. Macam-macam dakwah itu. Ada mesti ibu nak ceramah. Ibu nyebar ke video-video ceramah saya sudah termasuk berdakwah. Insya Allah mudah-mudahan manfaat. Doakan saya bu lagi bangun pesantren. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pesantrennya bisa segera berdiri. Dan insya Allah mudah-mudahan di situ bisa menampung santri-santri hafalkan Al-Quran. Amin ya Rabbal. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kami minta ampun. Kepada Bapak Ibu kami mohon maaf. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.